pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini dalam segmen Gerakan Kebaikan. Dan informasinya pemirsa, guru bagaikan pelita, jasanya mungkin tak ternilai untuk kita. Salah satunya itu Pak Sumarlin yang menjadi guru honorer dan guru ngaji di Ulu Galung, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, di balik semangat dan dedikasinya, Pak Sumarlin, ini seorang guru, menyimpan kisah perjuangan yang begitu berat selama 5 tahun menjadi guru honorer dan juga guru ngaji. Setiap harinya Sumarlin harus menempuh jarak yang jauh antara rumah dengan tempat mengajar. Jarak yang jauh itu ia tempuh tanpa kendaraan. Salah satu cara untuk bisa cepat sampai yaitu dengan menyeberangi sungai sehingga jarak tempuh menjadi 1 kilometer saja. Tetapi saat sungai meluap, ia terpaksa harus berjalan kaki sejauh 6 kilometer melewati pegunungan dan jalan berbatu. Ketika musim hujan, jalanan menjadi berlumpur dan licin, sehingga tak jarang ia harus meminjam motor kepada keponakannya atau bahkan harus menyewa. Lokasi tempat ia mengajar pun belum memiliki akses internet dan listrik. Namun ia berharap dapat melahirkan calon pemimpin hebat di masa depan. Pak Sumarlin berharap suatu saat ia juga bisa mensejahterakan kehidupan keluarganya dengan memiliki rumah dan warung usaha yang layak untuk menafkahi keluarga dan biaya sekolah anaknya. Dan pemirsa, berikut ini cara untuk Anda berdonasi untuk membantu Pak Sumarlin. Dan pemirsa, kali ini kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Sumarlin. Selamat siang, Pak Sumarlin. Ya, selamat siang, Mbak Jessica. Iya, Pak Sumarlin, tadi kita sudah melihat visualnya Bapak untuk mengajar harus melewati sungai. Kalau misalkan sungainya lagi tinggi, kemudian Bapak harus 6 kilo nih berjalan memutar gunung. Pak, kenapa sih kok serela itu, Pak? Ya, mau gimana lagi, karena memang perjuangan demi mensejahterakan generasi, apa boleh buat, nyawa sekalipun insya Allah akan dipertaruhkan gitu. Iya, Pak Sumarlin sudah berapa lama Pak harus menjalani setiap hari menyeberang sungai, kemudian kalaupun lagi hujan deras harus melewati pegunungan, sudah berapa lama Pak ini? Kurang lebih sekitar 5 tahunan. Ada berapa banyak Pak Sumarlin anak-anak didik Anda di sana yang Anda terus ajarkan selama beberapa bulan terakhir ini? Alhamdulillah, selama ini saya mengajarkan itu kurang lebih 20 orang santri. Baik. Pak Sumarlin, dalam 5 tahun terakhir ini memang setiap hari menjalani setiap pagi artinya Pak. Boleh diceritakan pada pemirsa Metro TV untuk kesehariannya seperti apa sih Pak? Ya, baik. Saya akan menceritakan tentang keseharian saya, bagaimana saya bekerja ataupun melakukan kegiatan aktivitas mengabdi, mengajar begitu. Jadi setiap hari saya berangkat dari rumah menuju tempat pengabdian itu ketika musim hujan. Kadang saya pergi itu dengan berjalan kaki. Kadang juga jarang masuk karena memang kondisi hujan dan juga banjir meluap.
ketika misalkan saya melewati lintas luar, itu otomatis saya harus minjam motor sepupu, ponaan, kadang juga sewa gitu. Oke, Pak Sumarlin, informasinya di tempat Anda mengajar ini kan juga belum ada listrik, belum ada internet. Lalu bagaimana sepanjang aktivitas belajar mengajar ini? Apa yang Anda gunakan untuk bisa melakukan pengajaran di sana? Jadi selama saya mengabdi, walaupun kondisi kita nggak punya listrik dan juga nggak punya jaringan untuk akses media lainnya, itu saya harus ke daerah yang dimana daerah tersebut ada jaringan dan juga listrik. Nah, kendala terbesar saya selama mengabdi di kampung, yang pertama itu listrik belum ada dan juga jaringan nggak ada. Jadi apa boleh buat ketika ada sesuatu hal yang saya lakukan sesuai kurikulum yang ada, saya harus cari di mana tempat itu yang ada jaringan dan juga listrik. Baik, berbagai kendala ditemukan dalam keseharian ya Pak. Apakah sudah pernah mendapatkan perhatian ataupun bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Pak? Persoalan bantuan itu sangat lucu sekali, Pak. Kak, maaf. Persoalan bantuan di Manggarai Timur, khusus di kampung kami, itu lucu sekali kedengarannya. Jadi kami sampai sekarang ini secara pribadi maupun masyarakat umum di Ulu Galung belum ada sentuhan bantuan dari pemerintah daerah, khususnya dari daerah kabupaten, gitu Kak. Oke. Sebetulnya sekali Anda berangkat, lalu kemudian mengajar, ini dalam satu hari butuh biaya berapa Pak Sumarlin? Kadang dalam perjalanan ini sehari sewa motor itu kadang 30.000, kadang juga 50.000, gitu Kak. Baik, Pak Sumarlin, di hadapan pemirsa Metro TV, apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari sisi tadi kan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Mungkin ada yang ingin disampaikan bagi pemirsa Metro TV dalam gerakan kebaikan kali ini? Baik, harapan saya kepada pemirsa Metro TV, semoga saya dapat memberikan bantuan berupa kendaraan roda 2 agar saya bisa semangat lagi untuk mengabdi demi mencerdaskan generasi bangsa. Gitu Kak. Baik, baik Pak Sumarlin, tetap semangat Pak Sumarlin. Tentu kita berharap pemirsa setia Metro TV dan juga teman-teman baik ini bisa membantu dan berjuang bersama ya Pak melalui bantuan yang diberikan. Kami titip salam juga untuk para santri di Manggarai Timur. Terima kasih Pak Sumarlin untuk dedikasi Anda dan juga sudah berbagi di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.